5. Perkenalkan, nama saya Salviera Fabrayu dengan NIM 036. Perkenalkan, saya Menisa Putri dengan akhir 027. Perkenalkan, nama saya Robiato Adawiyah dengan NIM 029. Perkenalkan, nama saya Nashwa Falihah dengan NIM akhir 035. Dan perkenalkan, nama saya Yusefi dengan NIM akhir 037. Sini kami kelompok 5 akan mempraktekkan konseling gizi yang dimana kasusnya adalah mual tak tertahankan di awal kehamilan trimester 1 dengan risiko KEK. Kliennya yaitu adalah ibu muda kehamilan pertama dengan status gizi prahamil normal, mengalami mual dan muntah parah, hyperepmesis gravidarum ringan yang membuatnya kehilangan nafsu makan total dan berat badannya turun 2 kg. Ia merasa sangat cemas dan takut janinnya tidak mendapat gizi. Fokus konselingnya di sini adalah manajemen MVP yaitu mual dan muntah, pencegahan dehidrasi, strategi peningkatan asupan energi secara bertahap dan dukungan psikologis. Selamat menonton. Selamat pagi Bu, silakan duduk. Iya, jadi sebelum perkenalkan, nama saya Dia. Saya di sini selaku ahli gizi yang akan mendampingi Ibu pada hari ini. Ini dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Dengan Ibu Rosa. Ibu Rosa gimana kabarnya? Enggak sih, enggak baik soalnya sekarang akhir-akhir ini saya selalu muntah dan mual. Jadi setiap makan juga dimuntahin gitu. Dan juga udah turun berat badan 2 kilo selama saya hamil. Pasti capek banget ya Ibu rasanya. Kalau boleh tahu nih, hamil yang keberapa ya Ibu? Yang pertama. Panik ya Ibu rasanya? Iya, panik banget, kayak takutnya kayak kenapa-napa gitu loh. Karena kan saya nggak ada intake juga kan, nggak ada asupan yang saya makan. Wajar banget Kak Ibu, apalagi ini hamil pertama. Lalu sebenarnya itu banyak banget ibu hamil yang di trimester awal itu ngalamin hal yang sama kayak Ibu, kayak mual muntah, berat badannya turun tuh banyak banget. Jadi Ibu tenang aja ya Ibu, jangan panik, kita ngobrol santai aja. Pelan-pelan kita cari cara supaya Ibu nanti bisa lebih aman. Mualnya tuh kalau boleh tahu dari minggu keberapa ya Ibu? Minggu ke-7 itu udah mulai mual muntah terus-terusan setiap hari. Kalau sekarang itu kira-kira frekuensi mual muntahnya itu berapa kali sih? Sehari itu saya bisa muntah 2-4 kali sih Bu. Kalau untuk makanannya seberapa? Makanannya saya nggak gitu bisa banyak makan karena sekarang tiap lihat makan juga udah mual. Jadi sekarang yang bisa saya makan tuh cuman kayak sekitar 2-3 sendok makan, dan itu pun milih-milih, nggak bisa semuanya saya makan gitu. Jadi Ibu tuh merasa lebih sensitif ya sama Iya. Kalau misalkan Kalau minum masih oke sih, masih bisa. Kalau berat badan Ibu sendiri sebelum hamil berapa? 47. Nah sekarang itu udah turun 2 kilo, jadi sekarang saya jadi 45. Waduh. Terus berarti emang asupan Ibu itu turun cukup banyak karena mual muntah ini Ibu? Iya, karena selalu muntah tiap makan, jadi kayaknya itu pengaruh deh sama berat badan saya. Nah biasanya tuh makanan yang masih bisa masuk tuh apa sih Ibu? Makanan yang bisa masuk itu palingan kayak kemarin sih mie, terus kayak pasta. Nah sekarang kayak kalau makan daging-daging tuh saya masih belum bisa, pasti mual. Yang berarti kalau misalkan makan daging-daging kayak daging ayam juga mual? Iya, pokoknya daging-dagingan deh. Nggak bisa gitu? Nggak ya? bisa. Maunya yang pasta gitu? Iya, kayak yang karbo-karbo tuh masih bisa. Kayak nasi tuh bisa, cuman palingan nasi sama telur gitu doang. Telurnya digoreng? Iya. Nah, jadi saya ingin rangkum ya sekolah makan Ibu. Jadi Ibu tuh muntahnya 2-4 kali sehari. Nafsu makannya tuh turun banget sampai berat badannya tuh turun 2 kilo. Jadi sekarang tuh 45 kilo. Dan lebih nyaman ke makannya yang karbo-karboan doang. Kalau misalkan protein hewani tuh nggak suka ya Ibu? Nggak suka. Cuman telur doang. Terus Ibu takut nggak sih kalau misalkan bagi Ibu nggak dapet asupan yang pas gitu? Kan mumpung ini Iya, karena ya? pertama kan, jadi kayak pengetahuan saya juga masih pendek juga, kayak harus apa aja yang harus dimakan dan apakah ini normal terjadi pada ibu hamil seperti biasanya. Ibu tenang dulu ya. Di trimester pertama ini janin itu masih kecil banget sih. Jadi kebutuhannya tuh belum terlalu besar seperti nanti kalau misalkan trimester kedua dan juga ketiga. Tubuh Ibu juga masih punya cadangan energi. Jadi kalau sementara makannya itu belum senafsu yang kayak biasanya, itu bayinya bakal tetap aman kok Ibu. Oke.
insya Allah aman lah selama ibu tuh nggak sampai dehidrasi berat dan berat badannya tuh terus menerus turun. Itu yang jadi Jadi bermasalahan. jadi permasalahan kita. Terus saya harus apa dong Bu kalau kayak gini? Kayak apakah saya makannya harus ditambahin atau gimana? Jadi pertama itu ibu tuh jangan paksa makan porsi banyak kayak yang awal itu, kayak yang sebelum ibu hamil. Nggak apa-apa kok ibu, justru kalau misalkan ibu makan banyak nanti makin muntah, makin nggak ada intake energi kan ya ibu. Jadi ibu bisa coba pola ini, yaitu kayak makannya tuh dikit-dikit aja, tapi tuh sering. Terus boleh juga kayak setiap 2 jam sekali itu ibu makan 2-3 gigitan. Jangan sampai ibu tuh lapar banget baru makan, itu nanti bakalan mau kayak Mual gitu ya. Oke. Kalau misalkan pagi gitu biasanya gimana ibu? Kalau pagi sekarang sama sih, palingan juga sama nasi telur dan itu pun cuma 2-3 sendok makan. Sayur pun sekarang nggak suka. Kalau buah juga sekarang juga mual kalau nyium baunya gitu. Kalau misalkan pagi kan biasanya sering nih muntahnya. Nah itu tuh coba aja dulu makan karbo-karboan kayak biskuit gitu yang ringan dulu. Nah itu tuh baru ibu bangun buat berkegiatan kayak gitu. Jangan langsung bangun ya ibu, nanti bisa bikin makin mual. Nah makanan yang bisa ibu coba itu kan ibu kebetulan suka karbo-karboan ya. Suka. Nah, sekarang itu boleh biskuit tawar atau roti panggang atau kentang rebus atau bubur encer gitu ibu. Oke. Untuk strategi minumnya juga jangan langsung segelas besar habis gitu. Ibu bisa kayak teguk 2-3 kali dulu, siap 10-15 menit. Atau kalau misalkan minum juga usahain tuh airnya hangat kalau misalkan ibu ada. Ibu ada nggak sih yang mau diceritain lagi ke saya? Ada, jadi ibu saya tuh suka ngomong kalau makan tuh harus jaga, jangan suka sembarangan kayak makan ati ampela gitu-gitu, karena katanya nanti bakal amis, nanti pas anak lahir jadi amis gitu. Itu tuh sebenarnya hoax ya bu, saya disclaimer dulu. Jadi sebenarnya ati ampela tuh malah justru bagus buat janin karena dia itu mengandung asam folat yang tinggi, yang itu tuh bagus buat mencegah kecacatan pada kehamilan ibu. Selain ati ayam, kalau misalkan ibu kan tadi kan katanya agak sensitif ya sama yang Iya, kayak bau-baunya gitu. gitu, sama Itu tuh daging. ibu boleh buat akalin sama sayuran yang ijo-ijo kayak misalkan bayam atau kangkung. Ibu suka makan sayur kan? Lumayan sih, tapi itu nggak apa-apa kan ya kalau kayak dimasak gitu kan, kayak ditumis gitu. Nggak apa-apa bu, aman. Oke. Terus ibu ada yang mau ditanyain lagi nggak? Berarti asupan yang harus saya cari tahu sekarang asam folat gitu ya di setiap makan saya gitu. Oke. Terus mau nanya, jadi kan sekarang kan kalau di supermarket suka ada susu ibu hamil gitu kan. Nah itu tuh saya tuh harus minum itu nggak sih, kayak itu emang diwajibin atau enggak ya, kayak buat minum itu? Boleh banget buat diminum ibu, tapi sebenarnya tuh nggak wajib. Tapi kalau misalkan ibu mau buat minum buat nambah asupan, soalnya ibu tadi kan makannya susah ya, jadi bisa aja nambahin asupan tuh dari cairan kayak susu ini, boleh banget. Dan itu tuh nggak harus selalu buat susu, nggak harus selalu mengonsumsi susu ibu hamil. Susu pada umumnya juga boleh itu. Kandungan susu sapi segarnya tinggi. Nah itu tuh bisa dilihat di kemasannya ibu, nanti di komposisi ada yang kayak susu sapi segar itu pastiin 100%. Oke. Terus apalagi ya, kayak mau nanya ini sih, kan sekarang lagi bulan Ramadan nih. Nah saya tuh harus kayak puasanya tuh boleh nggak sih buat ikut puasa gitu? Kalau untuk ibu hamil selagi ibu kuat boleh, tapi kan kita lihat dulu ya kondisi ibu sendiri. Kalau ibu sendiri kan mau muntah terus, nggak ada intake yang masuk nih. Terus abis itu kalau ibu ikut puasa nanti malah bakalan kolaps takutnya. Jadi mending dihindari dulu untuk trimester pertama ini. Oke. Oh iya itu. Jadi saya kan tadi berdasarkan pola makan ibu dan juga simptom-simptom ibu kan ada kayak mau muntah, terus habis itu makan itu kayak cuma sedikit-sedikit. Jadi saya menyarankan untuk sekarang itu fokus ke penanganan mual dan muntahnya dulu. Nah itu tuh bisa dicoba dengan
seperti yang sudah saya sebutkan tadi itu ada yang pertama makan dalam porsi yang kecil tapi frekuensinya sering, bisa kayak sehari itu makannya 6 kali mungkin, tapi dia itu kecil-kecil. Atau misalkan kalau misalkan nggak tahu nih 6 kali tuh batasnya berapa jam sih, nanti ibu bisa kayak 2 jam sekali tuh makan, itu porsinya kecil-kecil kayak gitu ibu. Oh, oke. Tapi kayak harus ada apa aja, kayak harus 4 sehat 5 sempurna kayak di TikTok gitu nggak Bu? Oh iya ibu, buat tadi ibu bilang yang 4 sehat 5 sempurna itu sebenarnya udah nggak relevan ibu. Sekarang itu yang relevan itu isi piring ibu. Kayak gini ya ibu, saya isi tunjukin. Jadi di piring ibu tuh harus ada sayur-sayuran, buah-buahan, lalu ada karbohidrat, ada protein hewani dan juga protein nabati. Ibu bisa lihat-lihat dulu. Berarti saya harus semuanya nih kayak kalau bisa Bener, kalau bisa dimakan dulu. kalau mual gimana Bu? Ya itu pelan-pelan aja tadi. Kalau misalnya ibu sukanya karbohidrat, ibu sama segitu ya udah nggak apa-apa itu aja. Kalau aktivitas fisik saya harus kayak olahraganya harus sering juga nggak, kayak apakah itu diwajibkan? Kalau misalkan untuk ibu hamil ya sangat disarankan buat olahraga juga, soalnya nanti buat latihan nih mau melahirkan kayak gitu ibu suka olahraga nggak? Suka banget, suka olahraga. Tapi intensitasnya kayak suka kayak mainnya tuh kayak main padel, tenis tuh boleh nggak? Lari-lari gitu. Boleh, asal jangan yang berat-berat ya ibu. Pokoknya intensitasnya tuh sedang sampai ya sedang, jangan yang berat-berat, jangan yang Oke. zumba terus ibu Oh, iya. nge-gym gitu jangan ya ibu, nanti takutnya kenapa-napa dedeknya. Oke. Oh iya, sebelumnya saya boleh tahu nggak sih ibu tuh kesehariannya ngapain sih, atau bekerja atau kayak gimana? Kesehariannya saya bekerja, saya tiap hari kerja di 9 to 5. Terus habis itu saya juga tiap pagi saya usahain buat olahraga dulu. Jadi kayak sekedar cuman kayak jalan pagi gitu. Terus nanti saya bakal kerja itu sampai sore. Tapi kadang pun kayak kalau lagi lembur itu kadang sampai malam sih. Terus kalau di rumah kan nggak ada mbak ya, jadi saya juga yang bersihin rumah. Jadi setelah kerja nanti saya bakal kerjain di rumah juga gitu sih. Ibu berarti kesehariannya sibuk banget ya ibu, kerja 9 to 5, tapi masih nyempetin buat nyapa matahari pagi kan ibu tadi, ibu kan Iya. Tapi itu nggak selalu sih, karena kayak kadang kalau emang lagi padat dan suka ada meeting di pagi, saya nggak sempet gitu. Kalau boleh tahu nih, ibu berarti sehari-hari itu ada dibantu sama suami ibu nggak sih? Kayak kalau misalkan pulang nanti dijemput suami ibu, atau ibu malah pulang sendiri nih? Pulang sendiri, soalnya suami saya juga kerjanya dari malam mulainya, karena dia kerjanya di TV gitu sih Bu. Kalau misalkan ibu kan padat banget nih ya jadwalnya ya, dari jam 9 sampai jam 5, terus habis itu kalau misalkan pulangnya masih bantu-bantu lagi, terus pulangnya tuh juga naik KRL. Iya, saya juga. pulangnya juga nggak dijemput, jadi saya naik KRL juga, dan itu makan waktu sekitar sejam gitu sih. Tapi buat istirahatnya ibu masih nyaman nggak ini? Abis capek-capean gini istirahat? Enggak sih, kadang saya suka kebangun-bangun karena itu sih, karena mual tadi kan, karena mual jadi sekarang kualitas tidur saya juga jadi jelek. Saya suka kebangun tiap 2 jam pasti saya muntah gitu, jadi sekarang tidur saya lagi jelek banget pola tidurnya. Oh iya, jadi ibu sekarang fokus ke menekan mual muntahnya dulu aja ya ibu. Sambil kan tadi kan saya katanya suami ibu tuh kerjanya malam ya. Iya. Tapi sore ada di rumah kan ya ibu? Ada. Boleh banget nih kalau misalkan sore-sore itu minta jemput suaminya ibu, biar ibu tuh nggak kecapean gitu ibu. Oh, oke. Jadi saya izin recall lagi ya ibu. Boleh? Berarti ibu ini termasuk yang aktivitas intensitasnya sedang ya bu? Iya. Dari jam 9 sampai jam 5 ya? Yes, betul. Terus kalau misalkan malam juga susah banget buat tidurnya? Iya, karena mual tadi. Karena mual tadi. Ibu sekarang boleh nih buat dimakannya itu frekuensinya kecil, frekuensinya sering, tapi porsinya kecil. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ibu lagi kerja nih, jangan dari jam
9 kan ke makan siang tuh jangan kayak nggak makan langsung. Ibu boleh juga bawa cemilan-cemilan kayak biskuit nanti dimakan waktu sedang bekerja itu kayak gitu. Jadi itu dia ibu sesi konseling hari ini. Kita kontrol seminggu lagi ya. Kalau misalkan muntahnya itu lebih dari 6-7 kali sehari dan nggak bisa minum sama sekali atau lemes banget, langsung ke vaskes terdekat ya ibu. Oke. Makasih ibu. Makasih Ibu. 3. Arigato. Sheshe. Thank you. Gracias. Merci. Dah.